Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar pada hari Kamis ini bergerak lebih tinggi, berhasil melewati level 103.5 setelah data ekonomi Amerika Serikat ISM Service PMI melonjak naik sebesar 53,9% pada bulan Juni 2023, menunjukkan pertumbuhan di sektor jasa dan ya tentunya selama 4 bulan ya, dan jauh di atas ekspektasi 51%. Selain itu juga mengenai bisnis swasta atau ADP non-farm employment change menambahkan angka sebesar 497.000 pekerja ke daftar gaji mereka pada bulan Juni. Ini artinya ada pertumbuhan yang cukup signifikan ya, karena sejak bulan Februari 2022 melampaui perkiraan sebesar 228.000, dan kondisi data ekonomi Amerika Serikat tentunya saat ini sangat kokoh ataupun kuat ya, maka mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga di pertemuan berikutnya, khususnya di tahun 2023 ini. Jadi tentunya hal tersebut mendorong sikap daripada si Jeremy Powell untuk lebih hawkish dalam mengambil keputusan mengenai tingkat suku bunga. Dan yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya, sikap yang dilakukan adalah melakukan jeda ya, menghentikan laju suku bunga. Tapi kalau kita lihat dari data ekonomi yang begitu kokoh atau memang masih strong dan masih kuat, ini menunjukkan aktivitas bahwasan Jeremy Powell kemungkinan besar akan menaikkan tingkat suku bunga berlanjut. Dan tentunya jika mana hal itu terjadi, itu akan mendorong indeks dolar akan kembali lagi bullish atau mendorong posisinya masih dalam posisi tekanan buyer. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga terlihat posisinya masih bullish, tapi menurut saya ini adalah bullish untuk koreksi ya. Masih dalam posisi tersebut karena saya melihatnya dorongan daripada wave C ke wave D ini masih berjalan, dan ini seperti membentuk pola ABC ya. Dan saya melihatnya area resisten yang sudah kita gambarkan di sini juga masih belum terjadi breakout, ataupun nanti kalau terjadi breakout ya tentunya akan mendekati wilayah area trendline atas. Oke, sekarang kita akan coba cek di hari Jumat ini yang khususnya di time frame 4 jam. Dan saya melihat ada bullish engulfing yang cukup signifikan ya, pasca rilis news yang sudah saya sampaikan tadi. Ini akan mendorong adanya dorongan bullish terjadi ya untuk indeks dolar ke depannya, karena saya melihat pemantauan saya dari pembentukan candle impulsif ataupun bullish engulfing ini yang menunjukkan aksi penguatan terhadap indeks dolar. Tapi tentunya seperti biasanya saya akan menandain impulsif bullishnya ini di open 103.019. Ini akan menjadikan batas bawahnya ya. Jadi artinya gini, kalau sampai dengan opennya ini untuk hari ini terjadi breakout impulsive bearish close di bawah 103.01, maka menunjukkan kondisi indeks dolar bisa terjadi pelemahan. Oke, itu menjadikan titik poin utamanya. Dan tentunya posisi saat ini memang secara keseluruhan masih dibayang-bayangi oleh bullish engulfing. Ini akan menguji sekali lagi area resisten di 103.54. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Kita lihat di time frame 1 jam tadi pagi sempat terjadi open gap down, tapi langsung ditutup ya oleh pergerakan impulsif yang saat ini. Dan selanjutnya yang akan diuji berikutnya adalah tentunya area resisten, karena saya melihatnya potensi untuk indeks dolar selama tadi ya tidak saya sampaikan tidak berhasil break di bawah open 103.01, ini masih menunjukkan pergerakannya masih dalam posisi bullish. Secara keseluruhan saya melihatnya dengan adanya pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dengan kondisi news yang sudah rilis semalam ya di hari Kamis, ini menunjukkan besaran daripada indeks dolar masih dalam posisi bullish atau tekanannya masih sangat kuat untuk biasnya. Oke, sekarang kita akan cek di market berikutnya adalah Euro USD. Kita lihat di time frame daily, Euro USD posisinya
khususnya di hari kemarin ya sempat terjadi penurunan, tapi saya melihatnya di sini ada bullish engulfing, tapi tetap hati-hati karena Anda bisa lihat dorongan low-nya, high yang terbentuk ini semakin turun ya, high-nya Anda bisa lihat semakin melemah, tapi tertahan dari posisi area support weekly ya, atau low weekly di minggu kemarin di 1.08352. Area ini tidak terjadi breakout, tapi secara keseluruhan nggak tahu, saya melihatnya ini seperti membentuk sebuah descending triangle ya. Jadi descending triangle itu seperti ini, saya akan tunjukkan dulu. Ini adalah menjadikan batas bawah area supportnya ya. Ini adalah area supportnya, oke. Ini area supportnya, atau kita bisa bilang di sini area neckline-nya ya, atau batas bawahnya, area horizontal lainnya. Jadi kalau kita kasih batasannya di area tersebut ya seperti itu ya. Dan kemudian kalau kita tarik trend line dari atas sampai dengan bawah, nah ini membentuk seperti penurunan ya yang cukup signifikan. Nah ini yang disebut dengan pola descending triangle. Tentunya kalau posisi ini kita tinggal tunggu aja mana dulu yang akan di breakout, tapi kebanyakan biasanya yang sering terjadi ini akan terjadi breakout di bawah area horizontal lainnya ini, atau area supportnya. Ini bisa di breakout kemudian retest dan melanjutkan penurunan kembali menguji area support weekly di minggu sebelumnya di 1.07330. Ini gambaran saya ya, besar kemungkinan seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih safe melihat kondisi Euro USD, pastikan betul-betul breakoutnya di area supportnya di sini, baru entry ketika retest ya, karena memang masih bisa memungkinkan kalau dia break area trendline atas ya, dia akan bergerak naik kembali gitu loh. Nah posisinya akan menguji high weekly, gambarannya seperti ini. Tapi secara keseluruhan dengan kita melihat di situ ada bullish engulfing, oke. Masih berpotensi adanya tekanan buyer yang sangat kuat untuk Euro USD. Oke ya, ini gambaran saya. Sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat. Oke, ini adalah time frame 4 jamnya. Itu adalah polanya, descending triangle-nya sangat jelas ya, karena potensi pergerakannya seperti ini. Dia membentuk high baru. Oke, kemudian dia turun, ditolak oleh area support, dia naik lagi, ditolak lagi, dia turun kembali ya. Nah ini nguji 50%, dia turun kembali sampai di posisi terakhir seperti ini. Makanya saya katakan ini adalah pola yang menurut saya sangat jelas pembentukannya, yaitu descending triangle-nya sangat besar sekali. Dan ini akan kita tandain area trendline atas ya, yang menjadikan warna putih ini batasannya, dan ini adalah neckline-nya atau horizontal lainnya ya, yang masih belum di breakout. Jadi market masih bergerak di wilayah area tersebut, masih di dalam area konsolidasi sideways. Jadi gini, di dalam area sideways ini kan area support dan area resisten ya, dan di dalamnya ini ada pembentukan descending triangle. Menurut saya kalau kita lihat adanya bullish engulfing di time frame daily, memang seharusnya dia akan breakout di atas daripada trend line. Oke ya, tapi saya akan menandain dulu, jangan keburu-buru entry in position ya. Yang sudah entry di area support, profit udah cut, atau Anda bisa lakukan close position ya, udah profit. Karena konfirmasinya jelas di time frame 1 jam di sini ada bullish engulfing. Ya, ini adalah menandakan konfirmasi yang cukup jelas buy di sini ya, profit ketika menyentuh area trend line ya, udah close, atau di sini ada area supply yang menunjukkan tekanan seller itu terjadi. Dan di akhir sesi penutupan di sini ada pergerakan impulsif, maka di sini saya akan tandain dulu ya, karena ini time frame 4 jam. Nantinya kalau kita lihat di time frame 1 jam akan terlihat ini adalah area konsolidasi yang menurut saya pembentukan daripada area base ini atau area batas breakoutnya saya akan tandain dulu. Oke, area batas breakout. Oke, berkisaran antara 1.0887 sampai dengan 1.0872. Kita tandain di sini ya, di area tersebut. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam seperti apa skenarionya. Nah, kalau di time frame 1 jam ini terlihat sudah terjadi false break ya, karena kita condongannya adalah kita lihat di time frame 4 jam, dan posisinya ini menurut saya akan berpotensi harusnya gini. Kalau kita lihat di time frame daily tadi, ini kan ada bullish engulfing ya, ada bullish engulfing. Setidaknya kita akan ukur dulu dari pembentukan bullish engulfing ini.
Dan titik uji berikutnya menurut saya berpotensi mendekati area golden level. Ya, pantau dulu area tersebut, area golden level di kisaran 1.08669 sampai dengan 1.08589 karena area tersebut masuk kepada masih dalam area support. Oke, masih dalam area support. Beda kalau posisinya memang betul-betul sudah bergerak close di bawah area horizontal line sini atau area supportnya, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jadi pantau dulu area 50% dari pembentukan bullish engulfing ini, maka di sini saya jadikan zona buy kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya. Jadi seperti ini, kalau di sini nanti ada kecenderungan pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka saya akan buy di area ini. Oke. Saya akan buy di area situ dan tentunya targetnya ya lebih pendek lagi di area trendline atau mendekati area supply di posisi ini untuk target taking profitnya. Karena terlihat memang pergerakan untuk Euro USD ini tidak terlalu signifikan ya untuk beberapa hari ini gitu loh. Ya masih bergerak di wilayah terbatas, secara keseluruhan masih berpotensi bullish ya, akan menguji trend atas dengan pembentukan bullish engulfing tersebut. Maka lebih baik tunggu sampai dengan zona buy, pastikan ada konfirmasinya, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, baru di situ menjadikan position buy yang cukup bagus untuk entry sampai dengan taking profitnya jangan terlalu tinggi karena masih dalam area descending triangle. Itu aja pesanan saya. Oke. Sekarang kita akan cek di market berikutnya adalah GBP USD. Tentunya untuk GBP USD ini juga masih berpotensi bullish ya. Tapi sayang banget kita tunggu di beberapa hari ke belakang area CB1 ini belum berhasil di breakout sampai dengan posisi saat ini. Ya masih belum terjadi breakout dan tentunya masih dalam position bullish ya. Memang besarannya memang buyernya sangat kuat ya. Ada pembentukan bullish engulfing sebelumnya. Oke, sekarang kita akan cek untuk time frame 4 jamnya. Kita lihat. Oke, untuk zona buy di analisa saya di hari Rabu kemarin ya, ini sayang banget tidak diambil. Ya, ini tidak diambil area order block time frame 4 jam, ini saya hapus dulu. Area zona buy-nya belum diambil. Dan zona pantau pun sempat terjadi breakout tapi terjadi false break ya, membentuk high baru minggu ini. Ini adalah high barunya, yaitu berkisaran antara 1.27810. Oke ya, sekarang kita akan lihat dulu time frame 4 jam ya. Secara keseluruhan dari pergerakan saat ini, time frame 4 jam ini membentuk sebuah pola bergerak ini ya, konsolidasi. Ini areanya. Ini sangat menarik, ada impulsif di situ. Tetap saya akan batasi area breakout ya untuk melihat potensi mana dulunya akan di breakout, berkisaran antara 1.27459 sampai dengan 1.2710. Jika mana area tersebut di break impulsif bearish, maka berpotensi akan terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat, menurut saya potensi yang masih bagus untuk targetnya adalah di sini ya, di area zona buy. Ini masih saya jadikan acuan untuk entry posisi ya, khususnya di time frame 4 jam ini. Jadi jika mana market bergerak menuju area zona buy, saya akan buy ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di wilayah tersebut. Secara keseluruhan gambaran saya seperti ini. Jadi saya akan tunggu sampai memasuki area order block. Saya nggak akan keburu-buru untuk ini ya, untuk entry posisi. Saya akan melihat dulu peluangnya. Jadi ya intinya area order block time frame 4 jam ini menjadikan konfirmasi ya adanya nantinya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, baru saya akan buy di area tersebut dengan target kenaikan ya tentunya minimal mendekati wilayah area high weekly ya. Nih, kenaikan sampai dengan area high weekly ini targetnya. Oke, ini gambaran saya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya. Ya, kalau di time frame 1 jam memang marketnya gini loh. Ini sangat jangan keburu-buru entry deh, intinya di situ. Karena kalau Anda bisa lihat selama pergerakan dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Kamis, ini volatilenya sangat tidak bagus gitu loh. Artinya masih bergerak konsolidasi dan ya bergerak konsolidasi ya di wilayah area yang seperti ini. Maka saya katakan lebih baik tunggu
ya menunggu seperti ini, ada zona buy, tunggu aja di sini. Ketika nanti dia bergerak naik, jangan keburu-buru entry buy gitu loh. Karena Anda bisa lihat nantinya di sisi kiri ini masih banyak konfirmasi adanya tekanan seller. Kalau kita perhatikan pun di area ini ya, coba kita turunkan di time frame 30 menit untuk kita mencari posisi tersebut. Tentunya ini juga rawan terjadinya sweep liquidity loh. Ya, karena hal yang sama di sini membentuk sebuah area compression. Artinya ya market masih berada di posisi yang belum begitu jelas ya menurut saya. Jadi lebih baik tunggu. Kayak contohnya saya informasikan di sini area zona buy, order block, time frame 4 jam itu menurut saya masih memberikan kondisi yang bagus untuk kita buy. Atau kalau memang jaraknya terlalu jauh, pantau dulu aja wilayah ini. Ini ada demand, ini time frame 30 menit ya. Saya melihatnya di sini ada demand. Ya, perhatikan di sini ya, pantau aja sampai dengan batas area ini. Kalau sampai area ini ada konfirmasi ya. Kalau kita berbicara time frame kecil ya, Anda nanti cek aja di time frame yang lebih kecil. Baik itu 15 menit ataupun 30 menit ya, bisa nanti ketika di sini ada konfirmasi tersebut bisa buy. Ini saya akan jadikan zona buy saya juga. Karena ya setidaknya ada peluang juga di area ini gitu. Ya, jadi tunggu aja marketnya bergerak menuju area order block seperti ini. Dan ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Baru buy di area tersebut. Dan targetnya minimal high weekly. Ya, seperti ini. Oke, ini gambaran saya dari pergerakan GBP USD. Range-nya areanya di kisaran 1.2701 sampai dengan 1.2673. Area tersebut saya akan jadikan zona buy. Oke, sekarang kita akan berlanjut kembali di market berikutnya adalah USD Jepang Yen ya. Kita cek di time frame daily. USD Jepang Yen masih dalam tekanan seller dan terbentuknya bearish engulfing yang cukup signifikan. Menurut saya ini akan mendorong pergerakan masih dalam posisi bearish untuk koreksi. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jam ini posisi ketika membentuk sebuah area koreksi ya. Ini adalah area koreksi dan dia berhasil breakout dan retest. Harusnya ini melanjutkan penurunan. Dan sangat menarik sekali area zona buy time frame 1 jam ini sudah direspon. Ya, ini sudah direspon. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya. Oke, nah ini areanya ya. Order block time frame 1 jam langsung naik cukup signifikan ya. Sekarang saya akan geser dulu. Ini udah direspon dan tidak kita gunakan kembali. Ya, kita atur dulu posisinya. Kita atur dulu. Ya, seperti ini ya. Jadi langkah apa yang akan kita lakukan ya, karena posisinya terjadi retest di atas daripada area support ya. Sekarang berada di support become resistant. Oke. Saya sih masih memantau karena polanya ini juga kecenderungannya harusnya bergerak turun, tapi untuk target entry-nya saya nggak bisa ngasih informasi karena saya melihatnya saya masih dalam memantau dulu ya, karena posisinya ini berada di range area yang menurut saya kecenderungannya juga belum menunjukkan potensi setelah dia ambil area order block di time frame 1 jam ini ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.